Perkenalkan, nama saya Gabriel Veronica. Saya dari kelompok 2. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, tapi yang satunya entah kemana. Jadi kita cuma berdua, saya dan Felicia. Nah, di sini tema yang kita dapat yaitu ejaan dan PUBI. Dibagi menjadi 2. Saya bagian ejaan dan Felicia nanti bagian PUBI. Nah, menurut bahasa Inggris, ejaan itu yaitu spelling atau spell yang artinya mengeja atau kayak ya mengeja. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, ejaan itu kaidah cara mengenai membunyikan kata, kalimat, paragraf atau penggunaan tanda baca. Kayak cara membunyikannya kayak nada kita gitu. Nah, dalam ejaan juga kita perlu mengetahui tentang pembagian huruf. Nah, pembagian huruf itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf diftong, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, terus ada huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Nah, kenapa kita perlu mengetahui tentang ejaan? Kalau misalnya waktu SD kita bisa menulis nama orang atau kalimat-kalimat di awal, pasti kayak nggak tahu itu harus pakai huruf kapital dulu atau nggak perlu gitu. Misalnya kayak kita menulis nama orang, misalnya nama saya Gabriel Veronica. Dulu waktu kecil mungkin huruf G-nya kecil aja gitu, karena kita nggak tahu ejaan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, makanya di sini kita mempelajari biar kita mengerti penggunaan ejaan yang baik dan benar seperti apa. Nah, pertama, pembahasan di huruf kapital. Huruf kapital itu akan kita gunakan misalnya untuk sebuah kalimat, misalnya kayak mahasiswa itu sedang membaca buku, dimana huruf kapital yang perlu kita pakai yaitu di huruf depannya, misalnya huruf M-nya gitu. Nah, tapi nggak semua huruf itu harus menggunakan huruf kapital. Misalnya salah satunya jenis satuan kayak 12 volt. Volt itu kan satuan, kita nggak perlu pakai huruf kapital gitu. Sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek ejaan. Saya mengambil 3 aspek ejaan. Yang pertama itu aspek fonologis. Dalam bahasa Yunani, fonologis, fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Jadi fonologis yaitu ilmu bunyi. Nah, misal yang saya ambil contohnya kata pola. Yang membedakan adalah huruf O dan U. Cara pembaca misalnya kayak gini, pola, pula. Kalimat P, L, dan A-nya tetap sama, yang membedakan huruf O dan U. Jadi kayak pola, pula. Nah, itu bunyinya, itu yang saya ambil. Kalau salah, sorry. Nah, terus ada kata diftong juga yang saya ambil, contohnya diftong I, yaitu pantai, santai, lantai. Kayak setiap kalimatnya berakhir huruf I gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya diftong itu kalimat yang huruf belakangnya itu sama semua gitu, kayak itu I, pantai, santai, dan lantai gitu. Nah, selanjutnya itu aspek morfologis. Dalam etimologi, morfologis itu yang berasal dari kata morph yang artinya bentuk dan logi yang artinya ilmu. Jadi morfologis itu ilmu mengenai bentuk. Kan di sini contohnya yang saya ambil kata ragu, diragukan, dan meragukan. Lalu kata makan, dimakan, dan memakan. Jadi morfologis kayak mirip contoh tugasnya simpat yang kayak lajur, jalur, kayak bentuk katanya itu hampir sama, tapi kalau misalnya kita bikin kalimat itu bisa mengartikan kalimat yang berbeda gitu. Mirip tugasnya simpat gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya itu aspek yang ketiga, yaitu aspek sintaktis. Dalam bahasa Yunani, sintaktis itu diambil dari kata san yang artinya dengan dan tetin. Saya juga bingung kenapa itu kalimatnya tetin. Itu artinya menempatkan. Nah, kan contoh yang saya ambil itu kayak cakar ayam, yang berarti tulisannya jelek dan banting tulang, yang bermakna kerja keras. Kalau misalnya dari contoh yang saya ambil, sintaktis lebih kayak kalimat yang kayak kalimat menempatkannya dengan keadaan yang nyata, cuman dibikin kayak peribahasa gitu, kayak tulisan kamu seperti cakar ayam, padahal itu artinya kan kayak tulisan kamu itu jelek gitu, cuman kayak dibikin kalimat yang lebih halus mungkin kayak gitu. Nah, selanjutnya itu fungsi dari ejaan, itu saya ambil 3. Yang pertama itu ejaan sebagai landasan pembakuan tata bahasa.
Terus yang kedua itu ejaan sebagai pembakuan kosakata dan peristilahan. Maksud peristilahan itu kayak tadi, tulisan jelek diganti peristilahannya menjadi ceker ayam gitu, itu kan termasuk peristilahan. Terus yang ketiga itu sebagai alat menyaring unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut saya fungsi dari ejaan itu kayak yang sebelumnya cara kita berbicara itu abstrak, kayak nggak ada tata bahasanya gitu. Setelah kita mengenal ejaan, kita jadi kayak cara pembahasan kita itu lebih tertata, terstruktur gitu, kayak menggunakan kata-kata baku jadi lebih sopan, entah itu dari peristilahan-peristilahan atau kalimat-kalimat lainnya gitu. Nah, sekarang ada penulisan ejaan. Yang pertama itu penulisan huruf abjad yang terdiri dari A sampai Z. Itu bisa menggunakan huruf kapital atau tidak. Nah, huruf kapital atau tidaknya seperti penjelasan di awal ya. Nah, terus yang kedua itu ada huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, terus yang ketiga itu ada penulisan huruf konsonan. Apa sih itu huruf konsonan? Huruf konsonan itu huruf yang tidak ada di huruf vokal. Kayak tadi kan ada A, I, U, E, O. Berarti kayak B, C, D, F, G, H, I gitu. Yang I-nya nggak ada gitu. Nah, selanjutnya penulisan huruf difton, yaitu huruf vokal yang diucapkan secara bersamaan. Kayak tadi kan AI yang saya ambil contohnya kayak santai, pantai. Terus ada pulau jadi silau gitu. Jadi kayak hurufnya belakang yang huruf vokalnya itu sama gitu. Terus ada selanjutnya penulisan gabungan huruf konsonan. Terus yang ketiga itu ada penulisan penggalan kata. Jadi secara vokalnya misalnya kayak contohnya aula, kayak kita membacanya itu aula. Terus misalnya sendal, sendal gitu. Terus kayak pulau, pulau. Jadi kayak ada penggalan-penggalan dari kalimat yang kita ambil gitu. Nah, udah selesai materi tentang ejaan yang saya jabarkan. Nanti selanjutnya tentang PWBI dilanjut sama Feli. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi-materi yang masih kurang digali sama saya. Saya masih grogi, Bu. Makasih. Selanjutnya, PWBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengejak kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. PWBI juga bisa diartikan sebagai pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu ketika atau kalimat dalam penggunaan tanda baca. Contoh-contoh PWBI yaitu aturan penulisan huruf tebal, aturan penulisan huruf kapital, penambahan diakritik vokal E pada PWBI, penambahan kata diftong ai, au, ou, ei dalam PWBI, aturan penggunaan tanda baca titik koma, aturan penggunaan bilangan, aturan penggunaan tanda elipsis, aturan penggunaan tanda hubung, dan aturan penggunaan partikel pun.